Oke, teman-teman semua, sebagai bahan atau materi Anda mengerjakan ujian akhir semester, saya membuat video ini untuk menunjukkan bagaimana cara dan prosedur pengerjaan one sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. One sample t-test ini kita akan menguji untuk membandingkan rata-rata satu variabel yang akan ditandingkan dengan sebuah klaim atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu itu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, untuk memudahkan memberikan gambaran kepada Anda, saya membuat satu contoh soal. Contoh soalnya adalah ada 30 karung beras yang akan diuji berat rata-ratanya dan diklaim bahwa berat masing-masing karung tersebut adalah 120 kg. Nah, ini adalah sebuah klaim. Kita ingin menguji yang membuktikan bahwa apakah rata-rata tiap karung tersebut beratnya 120 kg atau tidak. Nah, untuk melakukannya, maka diambil sampel 30 karung. Sampel 30 karung. Nah, nanti akan saya sajikan datanya di SPSS sebagai contoh. Kemudian kita akan mengerjakannya dengan menggunakan SPSS. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Anda buat variabel terlebih dahulu, variabel berat di variabel view SPSS seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Kemudian Anda menginput data 30 karung. Nanti akan saya berikan datanya sebagai contoh soal dan juga soal ujian akhir Anda. Lalu yang ketiga, ini satu hal yang penting, Anda harus merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol, ini adalah tanda dibaca mu, mu sama dengan 120. Kita ingin menguji hipotesis ini, bahwa hipotesisnya adalah untuk hipotesis nol, mu atau rata-rata sampel itu 120. Ini sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Nah, kemudian sebagai hipotesis tandingannya adalah hipotesis alternatif dengan mu atau rata-rata dari sampel tersebut tidak sama dengan 120. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian setelah Anda merumuskan hipotesis, Anda ke SPSS, ke menu Analyze, kemudian Compare Means, kemudian pilih One Sample T-Test. Lalu Anda pilih variabel berat ke dalam tes variabel. Nah, masukkan test value-nya itu adalah 120 karena kita ingin membandingkan, ingin menguji apakah klaim yang dinyatakan oleh pihak produsen itu memang benar bahwa rata-rata berat masing-masing karung itu adalah 120. Maka test value-nya adalah 120. Kemudian klik OK, lalu akan muncul output SPSS. Kita nanti akan lihat bagaimana outputnya. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan share terlebih dahulu SPSS. Di file ini ya sudah ada sampel 30 karung dengan beratnya sudah ditimbang dari 1 sampai 30. Karung pertama itu 150, karung kedua 140 dan seterusnya. Lalu Anda masuk ke menu Analyze, kemudian Compare Mean, One Sample Test. Lalu masukkan berat ke dalam test variabel, lalu test value-nya sudah saya sampaikan, klaimnya adalah masing-masing karung itu beratnya 120. Kemudian OK. Nah, di sini kita akan bisa melihat hasil pengolahan dengan menggunakan one sample t-test tadi. Yang perlu Anda perhatikan adalah nilai N di sini adalah jumlah karungnya, jumlah sampel. Kemudian min ini adalah rata-rata sampelnya. Ya, rata-rata sampel sebanyak 30 karung tadi. Rata-ratanya adalah 119,37. Nah, kita sebetulnya ingin membandingkan apakah rata-rata sampel ini, 119 ini, rata-rata sampel sebesar 119,37 itu, apakah sama dengan atau tidak sama dengan 120. Karena secara kenyataan, ke-30 sampel tersebut beratnya adalah rata-ratanya 119,37. Nah, Anda perlu lihat nilai
signifikansinya untuk menguji hipotesis. Nilai signifikansinya adalah 0,823. Nah, di sini artinya adalah bahwa hipotesis nolnya diterima. Bagaimana hipotesis nol diterima? Hipotesis nol diterima artinya adalah bahwa kita kembali lagi ke menu Word. Hipotesis nol diterima artinya adalah bahwa rata-rata sampel tersebut sama dengan 120. Jadi klaim atau pernyataan dari pihak produsen memang benar bahwa rata-rata dari berat karung sampel tersebut sebesar 120 kg. Nah, berdasarkan contoh soal ini, nanti saya harapkan Anda mempelajari terlebih dahulu bagaimana prosesnya, kemudian nanti akan saya share soal untuk ujian akhir semester, lalu Anda mengerjakan berdasarkan tahap demi tahap yang tadi sudah saya jelaskan di video ini. Oke, terima kasih. Sukses untuk ujian akhir Anda semua. Saya harapkan Anda mengerjakan dengan serius dan mengumpulkan tepat waktu. Jangan sampai ada yang terlambat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberikan kesuksesan dan kesehatan bagi kita semua.